Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah insyaallah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Semoga nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin dekat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan lisan ini ringan untuk melaksanakan sholawat setidaknya 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, yang dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan syafaat jadi yaumil akhir insya Allah. Insya Allah kita melanjutkan fikih tentang dzikir pagi dzikir petang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Agak ngantuk mungkin karena sampai jam 10 semalam di salah satu kajian yang 3 bulan sekali Pak kajiannya Pak. Ngaji 3 bulan sekali, panjang banget gitu. Jadi semua hadir 3 pedukuhan. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terakhir kemarin sudah sampai apa nih? Dzikirnya, saya belum lihat videonya ya. Sampai yang mana? Dzikir yang mana kemarin? Raditu billahi robba sudah? Nah itu nggih. Nggih. Insyaallah taksih ingat nggih tentang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Taksih ingat nggih, arti ridho itu apa? Qanaah, merasa cukup dan puas, tidak perlu cari yang lain. Jadi kalau kita mengucapkan saya ridho Allah sebagai Rabb saya, kita sedang mengucapkan bahwa cukup Allah saja sandaran saya, cukup hanya kepada Allah saya berdoa, saya nggak butuh yang lain, saya nggak butuh yang lain, saya nggak cari yang lain. Berarti soal apapun yang kita hadapi, kita ridho Allah yang menyelesaikan, kita ridho Allah yang menyelesaikan. Dan ini pondasi, ini penting banget, ini penting banget untuk mendapatkan ketenangan. Di antara salah satu fungsi dzikir yang kau dapat ketenangan. Maka bagian ini penting. Ketika kita ridho betul bahwa Allah itu Rabb kita, Allah Tuhan kita, maka kita akan menyerahkan semua soal hanya kepada Allah saja. Dan percayalah ini solusi besar untuk kehidupan kita. Ini bukan soal kecil, gitu. Bukan mendapatkan ketenangan itu bukan soal kecil. Sebagaimana saya ceritakan di rumah saya itu, ya kadang seminggu 2 kali, kadang sekali itu ada yang datang dengan membawa soal, dan tidak sedikit di antara mereka yang secara finansial kaya raya atau jabatannya tinggi, bahkan suatu kali orang nomor 2 itu membawa soal dengan sampai beliau nangis-nangis karena apa? Tidak tenang hidupnya. Maka kita betul-betul harus ridho betul bahwa Allah itu Rabb kita. Di antara dalilnya adalah surah Al-An'am ayat ke 164 kemarin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra, dan seterusnya. Allah berfirman, katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa huwa dialah Allah Rabb Tuhan kulli syai'. Kulli itu seluruh, syai' itu sesuatu. Apakah saya harus cari, katakanlah apakah saya harus cari Tuhan lagi selain Allah, sementara diberitahu bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam semesta. Kita juga ucapkan alhamdulillah
rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, Rabb semesta alam. Maka kita harus ridho betul. Dengan itu kita insya Allah akan mendapatkan ketentraman hidup. Karena memang sumber tenang itu ya dari sana. Sebagaimana kita bahas bahwa ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tentram. Maka solusi buat orang-orang yang datang ke rumah juga hanya zikir sebenarnya, nggak ada yang lain. Hanya zikir. Karena sebuah keniscayaan setiap orang sebenarnya diberi soal tanpa kecuali. Nggak memandang jabatan, nggak memandang posisi, nggak memandang kekayaan, nggak memandang kepintaran, semuanya dikasih soal. Memang seperti itu asalnya manusia. Kalau kita ure itu ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak pernyataan bahwa kalian itu memang diberi soal, kita itu memang diberi ujian. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Maka hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di ayat itu juga dikatakan, tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemadrotannya kembali kepada diri sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Masing-masing bertanggung jawab sendiri. Maka kita tuh harus ridho betul, karena nanti yang menghisap kita Allah. Kita tuh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pertemuan di dunia ketika sholat, pertemuan di akhirat ketika dihisap. Sesiapapun yang pertemuan pertama baik, maka baik pula pertemuan kedua. Maka ada istilah apa? Sholat itu yang pertama dihisap, kemudian kalau hisapnya mudah maka yang lain menjadi mudah. Karena memang sholat itu produknya bagus sekali, tanha alil fahsya'i wal munkar. Masing-masing mempertanggungjawabkan dosanya sendiri, masing-masing kita tidak menanggung dosa orang lain. Masing-masing kita akan bertanggung jawab sendiri, nafsi. Nah itu tentang kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita. Kita juga ridho bahwa Islam agama kita. Rasulullah menyebutkan ketika Umar radhiyallahu anhu membaca suhuf Taurat, lembaran-lembaran Taurat, maka beliau menyampaikan kepada Umar, marah, amutahawikuna anta ya abnal khotob, kata Rasul, apa kau tidak puas dengan agama ini ya abnal khotob, sehingga harus mencari dari kitab-kitab yang lain. Kitabnya sendiri kita belum selesai, Al-Quran. Kalau orang yang belajar perbandingan agama silahkan belajar Injil dan lain sebagainya, tapi kalau buat kita cukup membaca Al-Quran saja sebenarnya. Nggak selesai kayaknya deh. Sampai kita ujung waktu pun hidup kayaknya mentadabburi Al-Quran belum selesai. Kemudian juga tentu saja surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah hari ini disempurnakan agama Islam untuk kalian, telah kucukupkan nikmat untuk kalian. Masya Allah. Dan Allah telah ridho Islam sebagai agama kita. Kemudian juga bahwa kita juga harus ridho Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Ketika kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, berarti kita tidak mencari profil-profil lain. Zaman sekarang masalahnya banyak. Anak-anak muda zaman sekarang itu punya profil lain, enggak mengatakan sebagai nabi, tapi diikuti, kemudian ditakdimi, bahkan ngungkuli nabi. Bukti ngungkuli nabinya apa? Ya syariatnya nabi ditinggal, syariatnya dia dikerjakan. Ini banyak sekarang. Ya mohon maaf kalau kita mau menyebut misalnya torekoh tertentu kadang-kadang berlebihan kepada mursyidnya. Selain Rasulullah Muhammad SAW kan pasti punya kekeliruan, nggak ada yang maksum. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, jikalau engkau menemukan hadis sahih, itulah jalanku, ya kan? Karena apa? Bisa jadi ada yang belum sampai kepada beliau. Tapi tentu saja nggak untuk perbandingan dengan kita. Imam Syafi'i itu rahimahullah taala di sininya berapa jumlah hadisnya? Ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa yang maksum hanya Rasulullah saja. Maka kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Ridho berarti kita mengikuti seluruh risalahnya, mengikuti seluruh apa yang dibawa, itu kita ridho berarti. Jangan cari-cari yang lain, jangan ambil dalil-dalil dari koran, dari mana-mana, enggak karu-karuan. Sekali lagi, maka kita puas, dan kabar gembiranya adalah Allah mengabarkan, maka wajib bagi Allah menjadikan puas di hari kiamat bagi orang-orang yang dia puas dengan Allah di dunia. Tadi puas berarti kita ridho.
Kalau kita ridho, kita merasa puas hanya Allah Rabb kita, Allah mewajibkan dirinya sendiri. Indah banget bahasanya. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk membuat kita puas di yaumil akhir. Maka sebagaimana kita pernah bahas bersama, kadang-kadang kita melihat penderitaan kita sudah sedemikian berat, sudah sedemikian berat dengan berbagai macam soal-soal. Ketahuilah sesaat nanti ketika dibangkitkan, kemudian orang-orang yang tidak pernah mendapatkan ujian di dunia, dia mudah hidupnya, lurus, nggak ada goncangan-goncangan, kemudian melihat orang yang di dunia penuh dengan ujian, sakitlah, ekonomilah, kebangkrutanlah, macam-macam. Maka orang yang normal hidupnya pada waktu di dunia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia biar digunting-gunting kulit saya. Bahasanya digunting apanya? Kulit. Karena sakit itu ada di, Mas, sakit itu ada di bagian kulit. Makanya ada seorang profesor dari Perancis masuk Islam gara-gara mengapa kalau terkait dengan siksa agama kita Islam mesti yang diganti apanya? Kulitnya, bukan yang lain, karena sakit itu di pada bagian kulit. Jadi kan coba tanya ke kedokteran tuh, orang operasi kalau di bawah kulit itu udah nggak kerasa, maka kalau di itu dibius itu bagian kulit. Maka di neraka naudzubillah, orang itu disiksa di bagian kulit, kemudian sakit luar biasa, diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Sedemikian Al-Quran itu detailnya, masya Allah. Detailnya masya Allah. Maka orang yang lurus, enak hidupnya di dunia itu, pas ini, itu minta dikembalikan ke dunia. Biarkan saya digunting-gunting kulit menjadi kecil, saya ridho. Agar apa? Agar seperti orang yang sebelahnya, dia melihat, oh sudah bersih. Jadi semua yang kita derita hari ini sebenarnya proses pembersihan agar dipercepat di dunia, jangan di akhirat. Dipercepat di dunia. Maka kalau sebagian kita masih menderita dengan berbagai macam sakit, ekonomi atau apapun, kita tetap ridho Allah itu Rabb kita. Kita tetap puas bahwa Allah itu Rabb kita. Dunia cuma sebentar, cuma sebentar. Tetangga saya kemarin 58 tahun meninggal itu. Bismillah. Pak Baryadi namanya, rahimahullah ta'ala. Saya doakan rahimahullah ta'ala. Kenapa? Beliau aktif jamaah di masjid. Saya datang sholat, menyolati, kemudian saya temani sebentar keluarganya, kemudian setelah itu diantar ke pekuburan. Ini salah satu hak muslim atas muslim yang lain. Ini antar jamaah harus saling seperti itu. Maka sekali lagi, ganjaran yang besar buat kita yang dibuat puas oleh Allah nanti di yaumil akhir. Sebagai pembanding tadi, orang yang gak banyak ujian itu malah justru pengen pulang ke dunia digunting-gunting. Maksudnya digunting-gunting berarti sudah siksa yang paling pol, berarti kan ngungkuli kita sekarang. Kita mungkin hanya kurang ekonomi, hanya apalah, mungkin nggak besar sekali, digunting-gunting jadi potongan-potongan kecil, sakitnya kayak apa. Itu mereka lebih ridho agar mendapatkan kebersihan di dalam hisabnya, masya Allah. Kemudian kemarin sudah sampai Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, belum baru sampai situ. Nah sekarang kita masuk ke zikir yang juga pendek, insya Allah sudah hafal. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu nomor berapa itu saya nggak hafal. Itu di pagi hari dibaca. Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wariskon thayyiban, rezeki yang thayyib, yang baik, yang bagus, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini saya dapat kopian dari Miftahul ini, dari tempatnya Mas Yudi di ini kemarin. Jadi coba kita baca Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Nah ini juga zikir yang pendek tapi masya Allah, masya Allah. Yang pertama diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama diminta Rasulullah pandukan. Maka betul selama ini kita berulang kali berucap babul ilmu qoblal qauli wal amali. Itu bab tersendiri di Sahih Bukhari itu. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Bab tentang ilmu sebelum kita sholat. Bab tentang ilmu sebelum kita zikir. Bab tentang ilmu sebelum kita berumah tangga. Bab tentang ilmu sebelum kita berdagang. Bab tentang ilmu, semuanya diawali dengan ilmu. Gara-gara saya dulu tidak mempelajari ilmu perdagangan dengan baik, maka saya dagangnya jadi kurang baik. Gitu. Saya harus terlibat dengan riba dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas. Jadi karena kurangnya ilmu membuat kita terperosok. Demikian juga urusan akhirat. Itu urusan dunia mendingan salah di urusan dunia, mendingan masih terlihat. Bagaimana kalau yang keliru persoalan ibadah kita? Na'udzubillah, begitu banyak orang yang sangat bersemangat di dalam ibadah, jebul ibadahnya keliru. Ini kan parah banget ya. Parah ya. Semalam saya membahas salah satunya adalah saya singgung tentang asbahna ala fitratil Islam. Yang saya sampaikan diantaranya adalah banyak orang yang masang-masang sesajen di perempatan. Kebetulan di situ tuh daerah yang memang masih primitif, yang datang banyak banget. Masya Allah, 3 perdukuhan yang datang banyak banget. Ketika saya menyampaikan itu, terjadi diskusi di belakang. Jadi saya masih ceramah dengan diskusi. Saya sempat mendengarkan ini diskusinya tentang apa jangan-jangan dianggap keliru karena sebagian mungkin masih mengamalkan. Saya konfirmasi setelah selesai, ternyata beliau menyampaikan, iya seharusnya, kata beliau ini kepala dukuhnya, seharusnya mereka yang tidak paham ilmu mending diam, jangan letakkan yang kayak gitu. Ternyata dia setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya pikir tadinya dia nggak bersetuju. Ya, Masya Allah, ternyata sesepuan pun sudah banyak yang iya, ini masalah sajen ini sih orang ngerti ilmunya ya rasa nganggo dipasang-pasang barang gitu. Masya Allah. Padahal 78 tahun loh umurnya itu. Ya, orang zaman dulu kan biasanya kan ikut yang kayak gitu kan, itu malah enggak, Masya Allah. Maka sekali lagi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu. Pokoknya kita itu memang harus diletakkan di pikiran ilmu dulu sebelum apapun, dan itu akan lebih selamat. Lebih selamat jenengan badai sanjang ilmu dulu. Ya. Makanya bekerja atau apapun lah pokoknya itu punya ilmu dulu, dan ini yang dibenarkan Rasulullah dari Rasulullah untuk kita. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Dan ini penting banget ini bagian ini. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu bersemangat lupa bahwa sebenarnya harus ada panduannya. Contoh tentang fikih perdagangan kontemporer ini kan sekarang butuh banget dipelajari nih. Kontemporer itu zaman sekarang ya, yang zaman sekarang. Karena fikih itu berkembang terus, ilmu fikih itu berkembang terus. Tentang akad salam misalnya, akad ini dan akad ini, akad dan ini. Saya sendiri belum sebenarnya, masih proses, saya juga masih proses. Apakah boleh seseorang menjual barang misalnya dalam kondisi barang belum jadi milik kita? Karena dalilnya kan inda itu di sisi. Kita hanya boleh menjual barang ketika inda di sisi kita. Berarti kepemilikan atas kita. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya belum milik kita, tapi kita memperoleh hak dari yang punya untuk menjual? Apakah termasuk mewakili kata-kata inda, kata-kata kepemilikan? Maka sebagian ulama berpendapat iya. Sebagian berpendapat iya. Ada yang saklek, enggak, pokoknya kalau belum jadi milik kebetulan, belum kita beli berarti belum dijual. Apakah boleh DP duluan sementara barang belum milik kita? Misalnya kita menjual gambar, orang DP ke kita, apakah itu boleh? Nah, itu juga dipelajari di fikih kontemporer. Nah, hal-hal seperti ini kan kita butuh pendalaman banyak. Saya juga masih proses, saya masih mempelajari beberapa kitab terkait dengan itu. Karena memang detail sekali hal-hal seperti itu. Kemudian persoalan riba misalnya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan, siapa yang mengatakan riba itu haram? Mengerikan kan? Dokter yang mengatakan seperti itu. Nah, ini kita butuh ilmu. Saya lebih memilih
memilih yang selamat sajalah. Kalau masih blur saya tinggal. Pokoknya kira-kira si blur saya tinggal gitu. Daripada saya bermasalah nantinya. Iya nek bener, nek keliru nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah bagaimana. Maka sekali lagi babul ilmu qoblal qouli wal amal, dan ini zikir bagi kita. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wariskon thayyiba. Sebagian riwayat wariskon wasi'ah. Wasi'ah itu luas, thayyibah itu thayyib. Kalau kita doain orang meninggal, salah satunya kan wariskon wasi'an. Untuk orang yang bukan orang mati. Saya lupa dia ada redaksi doa yang wariskon wasi'an, rezeki yang luas. Oh, untuk ini mendoakan orang mau berangkat haji itu juga diantaranya adalah wariskon wasi'an, supaya rezekinya luas di sana nanti di dua tanah suci. Nah, ini Rasulullah Masya Allah memandunya. Kita sudah punya ilmu tentang haji, kita sudah punya ilmu tentang umroh, kita sudah punya ilmu tentang segala sesuatu. Itu semua butuh rizki untuk menjalankannya, gitu. Kita nggak bisa umroh kalau kita nggak punya uang 35 juta sekarang, gitu. Haji sekarang berapa? 50. Berapa haji sekarang? Zaman dulu masih 25 untuk pertama. Tanpa kita memiliki rizki yang cukup, juga susah menjalankan peribadahan. Ya, ke masjid juga kita butuh minimal pakaian yang baik, wewangian. Ini sunnah yang udah lama saya tinggal, lama nggak beli wewangian. Padahal itu sunnah yang penting, sunnah yang penting. Wewangian itu sunnah yang penting. Wewangian yang baik maksudnya, jangan yang sengak. Wewangian yang lembut itu penting, akan menenteramkan kanan kiri kita kalau sholat. Dulu saya pernah sampaikan di antara bolehnya seorang membatalkan atau pindah tempat gara-gara bau yang berlebihan dari samping kanan kiri kita. Orang kuat pindah. Maka di sini Rasulullah pandukan, setelah ilmu kita benar-benar minta kepada Allah rezeki yang cukup, yang luas, yang thayyib, agar seluruh ibadah-ibadah yang membutuhkannya dicukupi oleh Allah. Sekarang saya mau masukin pondok anak misalnya 10 juta, ya kan? 10 juta, meskipun hitung-hitungannya mungkin dibandingkan kalau saya harus di luar lebih murah. Sebagian orang tanya, Ustadz, kok jenengan anak-anak di pondok semua? Di samping memang berkebutuhan dengan ilmu, juga memang sebenarnya lebih murah. Sejujurnya ya, sekarang saya kalau harus ngantar anak saya, mungkin jenengan yang biasa ngantar bisa punya bayangan kan, kita harus setiap hari, waktu khususnya kita harus mengeluarkan waktu cukup banyak. Wong saya yang anaknya SD diantar aja kadang-kadang jam setengah loro kudu jemput, jam 12 kudu jemput. Itu bolak-baliknya kan juga butuh waktu. Zaman sekarang mungkin kalau SMP purun mboten disangoni 10.000. Kayaknya susah nggih 10.000 nggih. Kalau sampai jam 2 kadang-kadang makan pas istirahat pertama jajan, kalau kebetulan dari rumah belum sarapan, mungkin dia sarapan soto. Kemudian siangnya belum, kalau pulangnya kita nggak sempet digojekin, ya kan? Sehingga saya tanya ke rata-rata gitu, tempat saya tanya, jenengan punya putra SMP sekolah di Kasihan atau di SMP 2 Bantul, itu berapa tuh rata-rata? Itu paling minim nih kok, sanggungnya 10.000 itu paling minim. Sampai ada yang sanggup 20.000, 25.000. Sekarang dibayangkan, hitung-hitungan sekarang, hitung-hitungan. Ini ilmu sebelum bertindak. Mengapa anak saya di pondok? Salah satunya ini, hitung-hitungan seperti ini. Di luar waktu jelas nih, jelas waktu itu luar biasa. Pagi-pagi harus sudah ribet kan, nganter. Kemudian siang juga harus ribet, luar biasa. Sangu 15.000 Bapak Ibu sedaya, Bapak-bapak sedaya. 15.000 kali katakanlah efektif waktu, tetap dihitung 30 hari, ada minggu ada kegiatan ekstra ini itulah, ya ketemu temennya. Berarti 450.000. Gini apa? 15.000 berarti 450.000. Itu baru sangu netok. Dia tetap harus makan di rumah, belum bensinnya kita keluarkan. Saya kira kok lebih kalau cuma 600.000, 700.000 sebulan satu anak nih. Di pondok itu bayarnya 500.000, sudah makan, sudah dapat pendidikan, sudah tidur di sana 24 jam mendapatkan ilmu terus. Bayangin, itu kan hitungannya jauh lebih murah sebenarnya. Cuma awalnya aja nih. Awalnya pun banyak pondok yang nggak harus langsung kok sebenarnya, nggak harus langsung 10, biasanya diminta
Berapapun sebenarnya, awalnya berapapun, yang penting sudah ada komitmen bahwa ini akan dibayar selesai. Misalnya 10 juta dibayar, misalnya untuk seragam dulu dan lain sebagainya, yang pokok-pokok itu sekitar 4 juta lah. Nanti sisanya diangsur selama 1 tahun bisa. Artinya sebenarnya ada banyak kelonggaran sebenarnya untuk dapat masuk ke pondok itu. Nah ini hitung-hitungan, ini berilmu sebelum menyekolahkan anak, maksudnya ini berilmu sebelum menyekolahkan anak, sehingga rizki yang kita mintakan sebagaimana Rasulullah pandukan itu, Rasulullah pandukan sallallahu alaihi wasallam itu, kita benar-benar berilmu atasnya. Saya diskusi sama istri saya kita belum pegang ini sejumlah uang, saya juga belum pegang Mas Marsono sampai hari ini sejumlah itu. Tapi kemudian kita diskusi ulang, ketemunya seperti tadi itu, bahwa ternyata di luar juga lebih bisa jadi lebih banyak. Belum lagi waktunya, belum lagi pergaulannya, belum lagi pegang HP-nya, belum lagi banyak banget belum lagi nya. Masya Allah. Sementara di sana Azizah itu sekarang kelas 3 SMP sudah 30 juz, kemudian sudah hafal matan hadis arba'in yang 42 itu sudah di luar kepala, sudah hafal, sudah hafal matan baikuniyah, sudah matan tajwid, jurumiyah yang panjang-panjang itu sudah hafal, tentang tajwid ini begini, sudah hafal semua itu, dan sudah diujikan. Masya Allah. Kalau di rumah susah 30 juz, gimana mau 30 juz sekalian HP terus. Makanya insya Allah zaman sekarang, di zaman yang memang serba banyak fitnah, boarding school itu memang sangat membantu. Bosok kerenet pondok lah boarding school toh. Pondok-mondok maksudnya ini. Zaman sekarang sebutannya boarding school gitu. Masya Allah. Dan sekarang di Jogja sudah ada beberapa boarding school yang mendapatkan asesmen dari Universitas Islam Madinah. Salah satunya adalah Hamalatul Quran. Salah duanya diantaranya adalah boarding school Muhammadiyah, boarding school yang di Prambanan itu juga sudah dapat asesmen itu. Sudah ada asesmen. Artinya lulusan dari situ ada kemungkinan lebih mudah masuk ke Universitas Islam Madinah. Kalau sudah masuk UIM kan sudah gratis, kita nggak mikir apa-apa, disangoni 4 juta sebulan lebih. Setiap anak diberi tempat, diberi makan, diberi pendidikan, disangoni 4,5 juta sebulan. Kalau anaknya irit, niku pulang bawa uang itu. Ya Masya Allah. Jadi sekolah pulang bawa uang. Itu negeri tauhid, satu-satunya negeri di dunia ini yang melaksanakan tauhid secara sempurna, baru Arab Saudi tok loh. Belum ada negara lain yang seperti itu. Buktinya sekarang mereka subur makmur. Gimana nggak subur? Tempat seperti itu menghasilkan banyak sekali ya, sangat subur. Kita tahu airnya di sudut jutaan orang juga nggak habis-habis, air Zam-Zam. Itu menakjubkan kan? Karena Pak, tauhid. Satu-satunya negeri yang bertauhid hari ini ya di sana. Yang lain belum ada. Makanya sampai ada istilah begini. Sering tuh ada orang mengatakan itu Wahabi, itu Salafi gitu kan. Katanya Arab Saudi itu Wahabi, Salafi gitu. Saya nggak ada urusan dengan itu sebenarnya. Saya urusannya tegak sunnah atau tidak. Bahkan salah satu tokoh organisasi massa Indonesia yang cukup terkenal, beliau mengatakan ini orangnya fair, meskipun dia tokoh organisasi tertentu tapi dia fair. Dia mengatakan andai kota suci Mekah dan Madinah tidak dipegang oleh orang yang dikatakan Wahabi itu, mungkin tiang-tiang Masjidil Haram sudah disembah. Karena Pak, banyak sekali orang-orang tawasul dengan usap-usap makam Nabi, nitip surat tuh di makam Nabi. Polisi-polisi itu kan suka bersihin kertas-kertas itu loh. Banyak orang Indonesia pengen dapet jodoh gitu di Jabal Jabal Rahmah itu, disumpul-sumpul kene ndi ora kuwi. KTP fotokopinya lebok-lebok kayak subhanallah. Jadi menjaga kemurnian Islamnya tuh jauh. Sementara kalau di Arab Saudi kan kesannya agak keras. Kalau ada yang sholat menghadap ke makam Nabi, jangan kan gitu. Sama askarnya itu suruh pergi. Jadi hal-hal yang berbau-bau seperti itu dilarang. Nah ini bagi orang yang tidak tahu kan, itu keras banget itu Wahabi itu. Sampai ada dikesankan, bahkan ada bukunya gitu, subhanallah. Di Indonesia kan sekarang lagi ramai banget gitu. Lagi ada organisasi tertentu yang minta agar ajaran Wahabi katanya tidak dibolehkan seperti HTI gitu.
Nah ya sebenarnya bingung juga pemerintah. Wahabi itu nggak ada organisasinya. Kan nggak ada organisasinya. Mana ada organisasi Wahabi Salafi? Mana ada? Itu kan sebutan aja. Sebutan oleh orang-orang Syiah terutama. Nggak ada. Ya sih dibubarkan opone terusan. Orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi itu saya lihat mereka itu ya belajar sebenarnya. Belajar kitab. Saya tahu dari guru-guru saya sebagian kan yang dianggap seperti itu. Saya melihat kehidupannya Masya Allah jauh dari apa yang dituduhkan. Katanya berdarah, suka mengkafirkan, nggak ada, subhanallah. Itu tuduhan yang mengerikan. Justru di dalam pelajaran-pelajaran itu jangan sampai mengkafirkan orang, karena kalau keliru balik kepada diri kita. Rasulullah menyampaikan jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, karena kalau tidak ke dia kembali ke kita. Bayangin kalau ternyata yang kita tuduh kafir nggak kafir, kita yang kafir, subhanallah, mengerikan. Maka ini sungguh tuduhan yang mengerikan. Saya tidak punya kepentingan organisasi sama sekali, tapi saya melihat perkembangan ini tuh nggak bagus. Kayaknya ada semacam program pesanan untuk saling membenturkan, subhanallah. Maka kita termasuk mudah-mudahan orang yang bisa menjaga ini. Gimana ini? Ini pelajaran Wahabi berarti. Kayak gini kita belajar zikir, kita belajar sholat yang benar gitu. Subhanallah. Karena ya memang ada beberapa tokoh yang memang ngompori terus untuk terjadi perpecahan. Maka sekali lagi kita minta rezeki yang baik, rezeki yang baik, wariskon thayyiban. Nah, kemudian kita punya ilmu, kita punya rezeki, kita beramal dengan ilmu dan rezeki itu, kita minta kepada Allah agar mendapatkan wa amalan mutaqabbala. Kita berharap menjadi amal yang diterima. Kita tahu nggih, syarat diterimanya amal itu dua, minimal dua ini. Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas karena Allah, sholat subuh 3 rakaat nggak diterima, gitu. Sholat subuh 2 rakaat, tapi karena ingin pamer atau riya nggak diterima. Maka kita minta, berarti ketika kita minta wa amalan mutaqabbal, kita tuh lagi minta kepada Allah, ya Allah tolong dong ibadah saya itu biar ikhlas, ibadah saya itu benar sesuai dengan tuntunan. Itu sebenarnya yang kita minta. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Secara tersirat sebenarnya kita minta, ya Allah bimbing saya agar sholat saya, zikir saya, ibadah saya itu benar-benar karena Engkau ya Allah, dan tepat seperti yang Rasulullah contohkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihatku sholat, kan gitu. Orang kadang-kadang kan mengatakan itu yang minta kembali ke Al-Quran dan hadis, minta kembali ke Rasul. Emang ketemu sama Rasulullah? Ya tentu saja tidak. Maksudnya sholat meniru Rasul, maksudnya kita lewat para ulama, lewat imam-imam madzhab. Ini kadang-kadang kan dipotong, ya kan? Itu yang sok-sok kembali ke Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis itu ya kembali lewat para ulama. Bukan loncat ke sana. Gimana caranya loncat ke sana? Kita nggak ketemu Nabi. Maka sholatlah sebagaimana kita melihat sholat Nabi. Maka bukan berarti kita harus melihat nadur, melihat Nabi sholat, tentu saja tidak. Lewat kitab-kitab para ulama itulah kita belajar tentang sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang udah zaman terbuka yang semuanya bisa dipelajari. Zaman dulu kan sholat hanya satu macam, ya kan? Zikir sholat juga satu macam. Saya juga hafal kecepal itu. Astagfirullahnya bagaimana, Allahumma anta salamnya bagaimana, saya hafal kecepal memang saya dulu seperti itu. Tapi setelah belajar, oh ternyata ada yang kurang pas, ada yang lebih afdol, kan itu kita belajar terus, alhamdulillah. Nah, supaya apa belajar terus? Supaya amalan mutaqabbala. Maka ini doa yang agung sekali, masya Allah, agung sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita baca di pagi hari. Ini kita udah baca berkali-kali, insya Allah, masya Allah. Nah, itu yang terkait dengan zikir. Yang insya Allah sudah hafal. Kemudian tentu saja kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, diletakkan di hati. Kita hanya akan merasakan manfaat ketika ada makna dan kandungannya. Kita belajar ini dalam rangka itu, dalam rangka mengilmui zikir itu sendiri. Mengamalkan permintaan pertama sekaligus mengamalkan apa yang sedang kita minta itu. Karena apa? Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.
dari hati yang lalai, nggak bisa. Nah itu kita bahas berikutnya insya Allah tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar apal nggih? Coba jenengan baca Mas. Monggo salah satunya baca. Allahumma anta rabbi. Masih di awal-awal. Kalau Sayyidul Istighfar itu di awal-awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Allahumma anta rabbi, artinya ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakanku. Kita ngaku. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu. Ini artinya Masya Allah. Nanti kita bahas gini nih. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dibahas Masya Allah ya dengan akan tenteram insya Allah dengan ini. Kata dia, aku berada di atas janjimu selama aku mastata'tu, selama aku mampu. Kita kan punya perjanjian dengan Allah ya. Dulu ketika kita di dalam perut ibu kita sudah ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka kita menjawab, qalu bala ya Rasulullah, qalu bala syahid, iya betul ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Setiap kita tuh sudah pernah ditanya gitu. Makanya ada ayat itu untuk mengingatkan kita, kan dulu nggak ingat, kan kita nggak ingat, diberitahukan bahwa kita itu dulu sudah pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Kita sudah menjawab waktu itu, qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Maka diingatkan oleh Allah. Itu maksudnya perjanjian agar kita itu mengibadahi Allah terus. Maka di sini dikatakan, aku berada di atas janjimu, mastata'tu, sepanjang aku mampu. Wa ala ahdika wa tika mastata'tu. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya amalanku. Masonaktu itu berarti saya berlindung kepada engkau dari perbuatan elekku. Nanti saya bahas maksudnya apa. Abu'u laka binikmatika alayya, saya mengakui bahwa semua nikmat itu darimu. Wa abu'u bidzambi, dan saya mengakui, saya ngaku ya Allah, saya punya dosa-dosa itu, saya berdosa. Kemudian faghfirli, maka ampuni aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants, bahwa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Ini Masya Allah. Namanya apa? Sayyidul Istighfar. Kemarin kita sudah bahas istighfar. Sekarang Sayyidul Istighfar. Sayyid dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan menjadi pemimpin. Pemimpinnya para istighfar. Istighfar kan banyak. Ada astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik, rabbighfirli, astagfirullah, alladzi la ilaha, dan seterusnya itu. Kemudian ini redaksi sebaik-baik istighfar. Makanya dikatakan Sayyidul Istighfar. Di antara keutamanya adalah seseorang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, meninggal siangnya maka masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di sore hari, meninggal malamnya maka masuk surga. Jaminan dari Allah. Maka ini zikir yang Masya Allah keutamanya. Sekali lagi, jadi kalau ditanya apakah istighfar terbaik, jawabannya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Gitu. Nanti dihafal ini, dihafal supaya apa? Di jalan bisa kita ucapkan, di atas kendaraan bisa kita ucapkan, sambil di depan komputer bisa kita ucapkan. Supaya terus di lisan kita terus-terusan. Supaya kita mendapatkan 6 faedah dzikir yang kemarin kita sudah bahas. Jadi sekali lagi ini adalah sayyidnya istighfar. Mengapa dikatakan ini sayyidnya istighfar? Yang sayyid itu bisa diartikan mengungguli.
Saya itu di samping pemimpin juga mengungguli istighfar yang lain. Mengapa? Karena di dalam istighfar ini, redaksinya menggabungkan antara kita mengagungkan Allah dan kita mengakui kita rendah sebagai seorang hamba itu. Mengapa menjadi agung? Kan Allahumma anta Robbi. Allahumma ya Allah anta Robbi. Engkau tuh Robku. Engkau tuh sesembahanku. Engkau tuh Tuhanku, kan gitu kita mengaku. Kemudian Allahumma anta Robbi. La ilaha illa ants. Kita memuji Allah, la ilaha illa ants, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku. Kita ngaku kan itu, bahwa yang menciptakan kita tuh gimana sih, orang diciptakan kan cuma manut saja, gini apa gini? Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Gimana coba? Kita yang kerja di di kantor saja, kita tuh kan harus manut bos, meskipun lewat aturan-aturan yang tertulis, tapi secara prinsip kita harus manut, gini mungkin. Kalau nggak manut ya repot, ya coret lah kita. Apalagi kalau perusahaan swasta yang otoritas atas segala sesuatunya di bosnya, kita rewel sama bosnya ya sudah dicutat, gitu. Nah ini kita menyatakan, ya Allah Engkau tuh maha agung, Engkau tuh Rabb saya, yang berhak disembah itu Engkau menciptakanku, dan aku adalah hambamu. Bayangin, nangis kita baca itu, Bapak-bapak sedoyo. Baca Sayyidul Istighfar itu susah untuk nggak nangis kalau yang sadar. Bayangin kita tuh ngaku, ya Allah, saya kalau baca ini tuh susah untuk tahan air mata, karena maknanya dahsyat, luar biasa, dahsyat. Bayangin kita ngaku loh di situ, masya Allah. Makanya katakan Sayyidul Istighfar, pemimpinnya itu karena menggabungkan dua hal. Mengapa istighfar ini mengungguli yang lain? Karena menggabungkan kita tuh memuji Allah sedemikian tinggi sebagai Rabb kita ngaku kerendahan kita. Ini kan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar butuh, kita tuh hamba. Saya itu hamba ya Allah, saya butuh Engkau. Saya lagi punya masalah misalnya, saya itu hamba, saya itu nggak bisa apa-apa. Bisanya saya apa? Engkau yang bisa segala sesuatu, kan begitu. Tidak mungkin. Bayangkan, ini apalagi kalau kita lagi punya masalah diri seperti ini, ya Allah, subhan, masya Allah. Saya kalau lagi punya nggak enak di hati, jadi saya ucapkan Allahumma anta Rabbi, ya Allah, saya menghadapi masalah, tapi Engkau kan Rabb saya, Engkau kan Tuhan saya, Engkau yang menciptakan saya. Ini terjadi juga atas izin Engkau, yang susah ini juga atas izin Engkau, betul karena kekeliruan saya, tapi ini juga izin karena dari Engkau. Maka saya mengaku saya hamba ya Allah, saya hamba tuh, masya Allah. Maka Sayyidul Istighfar itu ini masya Allah, masya Allah, masya Allah. Permulaannya saja sudah sebegitu nih. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, Engkau yang menciptakanku, wa ana abduk. Bayangin. Makanya sekali lagi, mengapa ini menjadi agung? Karena menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan antara kita mengagungkan Allah di saat yang sama kita mengakui kerendahan kita. Ini nggak mudah loh, Bapak-bapak setuju. Jangan lagi kepada zat yang ghaib, kepada zat yang kelihatan saja. Kita tuh kadang-kadang ke istri kita lah. Coba kalau jenengan mau mengakui, mengapa di antara yang disebutkan hiyarukum li ahli, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian para suami yang paling baik dengan istrinya, itu begitu Rasulullah. Dan saya, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluargaku. Hiyarukum li ahli, yang terbaik di antara kalian para suami yang paling baik dengan istrinya. Coba, itu kan kita pada saat kita mengakui kebaikan kepada istri, kita kan ngaku bahwa istri kita tuh punya peran banyak sejujurnya. Coba, jadi kan kalau nggak punya istri yang baik bagaimana? Rekoso loh, rekoso. Bayangkan, saya katakan suasana ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ketika saya hijrah, harus pindah ke tempat yang seperti ini kondisinya sekarang. Tadinya serba ada, kemudian tahu-tahu corona. Selesai corona, baru nyalakan alat kerja, mati semua komputernya. Saya nangis, manusiawi. Saya merasa sebagai laki-laki, lah terus saya harus bagaimana nih menghidupi keluarga? Normal, normal. Istri datang, ayah, udah nggak usah mikir, nggak usah mikir. Saya kan nggak pernah nuntut ayah punya penghasilan ini itu. Pernah nggak saya selama hidup minta ayah, saya minta jatah sekian? Nggak pernah sekalipun tuh. Nggak usah jadi beban. Bayangkan itu. Kita mengakui kebaikan makhluk loh ini.
Kita mengakui kebaikan makhluk, mengakui kelemahan kita saja, kita sudah ngerentes. Ini apa nggih? Coba laki-laki lagi nggak punya penghasilan itu bagaimana rasanya? Sedih kan? Laki-laki itu kan kebutuhannya adanya diakui, gini, kebutuhan laki-laki kan itu. Kalau perempuan kan diperhatikan, ditanya. Laki-laki kan keberadaannya tuh diakui, itu laki-laki itu. Kowe iki yo manfaat tenan itu di mata istri, kira-kira begitu nggih. Kalau itunya hilang, laki-laki lemah. Secara umum, saya belajar psikologi persoalan ini kan, saya dulu belajar tentang psikologi masa. Saya ceritakan dengan, saya belajar psikologi masa, belajar tentang komunikasi masa, diadu loh itu dulu 800 peserta. Saya ikut di 800 peserta, ranking 1 alhamdulillah. Jadi makanya istri saya bilang, kamu tuh harus dakwah, pokoknya dakwah itu harus menjadi bidangmu. Kenapa? Kamu dititipi sesuatu sama Allah. Gak semua orang yang tahu ilmu bisa nerangin kayak kamu. Tuh istri kayak gitu dorongannya. Makanya jenengan harus bantu sama istri saya, karena yang dorong saya dakwah itu beliau itu. Jadi kalau saya merasa nggak cukup ilmu, dia bilang nunggu ilmu cukup kapan selesainya? Berangkat aja pokoknya sekarang, dakwah sebisa-bisanya, masya Allah. Nah ini kita mengakui kebaikan makhluk. Ini baru mengakui keagungan makhluk tuh ini saja kita sudah gerentes. Nah di sini Allahumma anta Robbi, kita mengakui kalau Rob kan lebih dari semuanya, mengcover semuanya. Kata-kata Rob apa kemarin? Mengurusi kita, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memiliki kita. Coba bayangkan kita hadirkan itu, luar biasa, luar biasa. Allahumma anta Robbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan saya adalah hambamu. Maka betul kan kalau zikir itu harus lirih, logis enggak? Kita sedang seperti ngomongnya Allahumma anta Robbi, wagu ini bang. Coba ini kita belajar tentang zikir lirih kemarin di Al-A'raf 205. Mengapa Rasulullah perintahkan zikir itu lirih sendiri, gak usah bareng-bareng? Karena hubungan kita dengan Allah, bareng-bareng kita mengucapkan Allahumma anta Robbi, mungkin riuh-riuhnya yang mungkin kita dengar enggak menuju ke Allah, susah, susah. Dan ini menjadi di masyarakat kita menjadi budaya toh. Kemarin Mas Yudi cerita ke saya, dulu di sini nggak ada loh, sudah lama nggak. Sekarang udah mulai digalakkan lagi rame tentang zikir bersama ini itu. Ya seperti itu keadaannya memang, karena banyak yang punya kepentingan dengan torekoh-torekoh seperti itu. Sejauh yang saya pelajari, Rasulullah zikir bersama itu hanya ketika tarbiyah. Ada imam, makmum belum paham, maka zikir keras bareng-bareng supaya paham. Setelah paham ya sendiri-sendiri. Adapun hadis yang mengatakan sholat selesai setelah seperti apa namanya itu suara lebah, kan begitu. Orang tahu selesainya Rasulullah. Maksudnya itu orang zikir itu masing-masing ada baca la ilaha illallah subhanallah. Kan karena banyak orang jadi kayak lebah tuh. Bukan sedang bareng-bareng, bukan itu. Jadi redaksi zikirnya juga harus, redaksi hadisnya harus dipahami ini, supaya tidak terjadi kekeliruan. Dan yang sudah belajar harus banyak zikir yang justru khalwat dengan Allah, berdua dengan Allah, la ilaha illa anta, Allahumma anta Robbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ini 4 kata ini diingat-ingat. Saya baru membahas 4 kata itu aja sudah berurian air mata, apalagi selanjutnya. Makanya saya kalau bahas itu kadang-kadang nggak kuat sendiri. Masya Allah. Karena memang Masya Allah, Masya Allah. Allahumma anta Robbi, la ilaha illa khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ini Masya Allah. Ya Allah, saya berusaha di atas perjanjianku denganmu, mastata'tu, sepanjang saya mampu. Ini pengakuan Bapak-bapak sedoyo. Ya Allah, saya tahu perintah sholat tepat waktu itu, iya, sudah datang ke saya. Ya Allah, saya itu harus baik sama anak sama istri, iya, itu saya sudah tahu. Itu adalah perjanjian kita dengan Allah, perjanjian bahwa kita tuh mengibadahi Allah. Itu semua kan ibadah, gitu. Kita tahu surah Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita memang sudah berjanji bahwa kita tuh akan mengibadahi Allah. Nyatanya kadang-kadang kita tidak. Ini apa gitu? Maka kita kata-katanya wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya Allah, di atas perjanjian antara aku dengan engkau tentang ibadah itu, saya berusaha sekuat saya. Itu maksudnya itu.
Jadi yang ingin Allah minta dari kita tuh berusaha semaksimal mungkin yang waya sholat ya diusahakan meskipun sibuk apapun kepaksonanya mepet yo. Usaha maksimal itu maksudnya itu. Pernyataan itu wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya Allah, saya itu berusaha memenuhi janjiku dengan panjenengan. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia, saya kadang-kadang nggak mampu. Maka kita berusaha di atas janji itu sekemampuan kita, sekuat kita. Itu janji, Masya Allah. Setelah kita mengucapkan itu, mudah-mudahan Allah bantu agar kita mampu. Ini Masya Allah loh, dahsyat loh masalah diri ini. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa ada orang kok rajin banget ke masjid, kenapa ada orang yang malas? Salah satunya ini, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Orang yang sadar bahwa saya itu punya perjanjian dengan Allah untuk beribadah. Orang yang sadar ini kan dia akan datang ke Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hanya hadir ke Allah ketika sudah kelilit hutang. Maka bisa jadi terlilit hutang itu adalah nikmat dari Allah yang kita tidak sadar. Sebagaimana saya ceritakan kepala sekolah kemarin, masih ingat toh cerita tentang kepala sekolah? Anaknya telu-telu nih menghamili gadis. Saya cerita nggak di sini tuh? Ya, itu kan. Bayangin, ini orang dipanggil dengan cara itu, mungkin dipanggil cara baik-baik dengan adzan enggak datang nih. Ya kan? Allah berikan musibah, Allah berikan kesulitan, dan banyak orang diberikan kesulitan sadar. Nek wis loro, wis sempit baru dia sadar. Itu banyak terjadi seperti itu. Maka kalau kita bahas di antara salah satu hadis di antara rahmat Allah adalah memberikan musibah kepada hambanya, yang dengan musibah itu dia kembali kepada Allah. Ini penting dipahami. Mudah-mudahan kita tidak harus dengan musibah kebalik. Saya kadang sama istri ngobrol, kita hijrah, ekonomi susah, ini jangan-jangan cara Allah supaya kita dekat dengan Allah terus, Bu. Kalau enggak mungkin kita terlalu longgar. Dan itu benar itu benar itu. Saya dulu ketika sibuk di perumahan itu sholat di masjid tetap waktu itu pun, tapi ya jelang-jelangan, maunya saya nanti jam 12 sholatnya di masjid itu, asar masjid di sana, kadang-kadang maghrib sholat di masjid Bang gitu, terus begitu tuh, kesibukannya luar biasa gitu. Nah itu kita mungkin menjaga wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tunya kurang maksimal. Maka ini pengakuan dari kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Kemudian berikutnya apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari perbuatan jelekku. Kita kan banyak perbuatan jeleknya, subhanallah. Zaman sekarang itu gimana nggak berbuat jelek nih? Tontonan isinya jelek-jelek semua zaman sekarang. Kita nonton yang baik, related videonya yang muncul. Kita nonton ngaji nih, belajar ngaji bawahnya. Karena memang orang-orang, mohon maaf saya kebetulan belajar algoritma Google. Saya dulu belajar algoritma Google, namanya SEO, Search Engine Optimization. Search itu mencari, engine itu mesin, optimasi. Kita tahu Google itu kan mesin pencari. Ada Google, ada Yahoo, ada macam-macam, ada Bing. Yang terkenal adalah Google. Kita nyari apa-apa kan dulu di Google, gitu. Maka saya berusaha menempatkan sebuah kata yang saya target untuk tampil di halaman satu. Misalnya batik keluarga, cari punya saya yang muncul. Itu cara menjual paling efektif itu. Satu hari dulu satu web saya bisa didatangi sampai 20.000 orang. Dari 20.000 orang itu ya kalau 10 aja beli lumayan kan, banyak, lumayan. Terkonversikan sekian yang beli. Nah, di dalam algoritma itu kita kan belajar tentang menempatkan kata-kata. Nah, banyak orang-orang yang memang punya kepentingan untuk merusak generasi meletakkan tag namanya. Jadi pernah lihat nggak kalau video itu ada tagnya? Tag itu kata kunci tambahan yang kalau dicari di kata kunci itu menuju ke video itu namanya tag. Ini saya sedikit cerita tentang teknologi, mungkin jenengan yang di Kominfo lebih paham. Nah, kadang-kadang begini, ini perilaku orang-orang yang jahat ya. Anak-anak cari tentang kupu, pelajaran biologi itu di sekolah ada pelajaran tentang biologi kupu-kupu. Orang-orang jahat meletakkan tag kupu-kupu malam.
Jadi orang cari kupu juga muncul di bawahnya kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam kan? Niatnya anak ini belajar tentang kupu-kupu, munculnya kupu-kupu malam. Relatednya itu memang dibuat sama mereka. Google kan cuma mesin. Nih, saya wajah begini. Saya tulis kata kunci, saya optimasi. Wahid adalah orang ganteng. Misalnya begitu. Nanti kalau dicari Wahid, dikatakan orang ganteng, manut saja Google. Wong mesin dia. Wajahnya elek banget misalnya dibandingkan ini wanita cantik, ya tetap manut tuh gambarnya yang keluar yang elek banget itu. Karena memang seperti itulah sifatnya mesin. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang memang punya niat jahat untuk merubah generasi. Sedemikiannya loh mereka itu mengusahakan. Bayangin, ingin merusak saja sebegitunya semangatnya. Kita tuh ingin masuk surga, masa kalah semangat dengan mereka? Dan ini ada hadisnya nih. Orang-orang musyrik itu semangat sekali belajar, mengeluarkan hartanya demi untuk mengeluarkan orang-orang muslim jadi non muslim. Bayangin loh, mereka tuh sedemikian disebutkan loh oleh Rasulullah. Lah kita yang muslim kok sampai nggak mau menyempatkan belajar? Loh ya, kelirunya luar biasa itu. Keliru luar biasa. Makanya dah itu semua kita dalam rangka menjaga wa ana ala ahdika wa ahdika mas tatautu. Di atas perjanjian yang sudah saya lakukan dengan Engkau ya Allah, saya berusaha sekuatku. Gitu. Kemudian tadi apa? Wa a'udzuka min syarri ma sana'tu. Terhadap dosa-dosa yang bacut saya lakukan, sengaja atau tidak sengaja, saya meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar sebagaimana istighfar, agar jangan dong ya Allah dihukum dari dosa itu. Sekali lagi, asalnya dosa jadi musibah. Asalnya dosa jadi musibah, dikafarah harusnya kan? Dikafarah. Jenengan berbuat dosa itu harus dikafarah. Kalau Allah cinta padanya dikafarah. Kalau nggak cinta dibiarin aja, dibalas di akhirat. Yang tadi minta digunting-gunting balik itu maksudnya supaya dikafarah di dunia itu. Dosa dikafarah, dosa dikafarah, dosa dikafarah. Nah, kalau setiap dosa dikafarah hancur kita, maka kita ada istighfar. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau min dari syarri keburukan ma sana'tu yang sudah aku lakukan, dosa-dosa yang aku lakukan. Bayangin, itu kan kesadaran bahwa saya ngaku ya Allah saya punya dosa, sehingga saya berlindung dari dosa-dosa itu jangan sampai jadi musibah. Pokoknya orang ulama tuh gini, simpel sebenarnya. Pergi-pergi kok ban bocor udah mikir saya dosa apa itu. Jenengan naik motor kok bocor sudah mikir saya barusan dosa apa. Para ulama tuh begitu itu. Karena apa? Kalau biasanya kalau orang dicintai Allah itu langsung tuh balasannya, nggak tunggu waktu, langsung diselesaikan, nggak tunggu nanti. Maka kalau jenengan kok tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba istri marah-marah, aku nggak dosa apa? Jangan salahkan istri itu, jangan salahkan anak-anak. Saya dosa apa? Ini poin yang istri saya hargai dari saya itu. Kowe kia ya Allah, dia apa pakai bang kok mikirnya aku salah opo. Dan itu menjadi prinsip buat saya memang. Ya saya tahu dalilnya seperti ini. Saya dapat sesuatu apa-apa yang kira nggak tentrem, saya salah opo. Itu. Jadi saya tanyakan kepada diri sendiri dulu. Saya salah opo toh jane. Itu. Semua, dan itu membuat kita lebih tenang. Nggak akan ada ruang untuk nyanyain orang lain, insya Allah. Nggak ada ruang. Nggak ada ruang untuk mikir kayak wong liya salah apa, nggak ada ruang seperti itu, insya Allah. Karena sudah ngaku, kita tuh punya soal. Oh, kita tahu dalilnya, dan itu dalilnya banyak sekali gitu, tentang apapun yang terjadi dengan kita berupa musibah pasti dari perbuatan tangan kita, perbuatan dosa kita. Bayangin, masya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka binikmatika alayya. Saya ngakui seluruh nikmat ini dari Engkau. Ini penting loh, Bapak-bapak sedaya. Mengakui nikmat dari Allah itu akan melahirkan ketaatan. Jenengan mengakui nikmat gaji dari bos saja, jenengan jadi patuh sama bos toh. Arep ora patuh yuwutin saya nggak dikasih bagaimana? Iya kan? Surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur maka ditambah nikmat. Barang siapa yang kufur, Allah tuh adabnya pedih, nggak langsung diadab loh. Bayangin, bersyukur ditambah, ning orang bersyukur mau diancem, nggak langsung, weki langsung dihukum, enggak. Ayatnya nggak begitu kan? Engkau bersyukur ditambah nikmat, engkau kufur diberitahu tok nih loh adabnya Allah itu diwitin-witin tok.
Itu bayangin dahsyatnya, masya Allah. Maka kita mengakui nikmatnya itu dari Allah, nikmat kita dari Allah semua, dan pengakuan ini penting. Pengakuan ini penting. Di Kitabul Jami ada hadis membahas khusus tentang itu. Membahas tentang tolong bersyukur terhadap nikmat, tolong hargai nikmat dari Allah, yang dengan itu kita tidak akan meremehkan nikmat kita. Di antara caranya adalah dalam urusan dunia lihat yang lebih rendah. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kita, wala tanduru, dan jangan lihat yang faqakum, yang di atas kita dalam urusan dunia. Itu hadis ketiga kalau nggak keliru. Jadi dalam urusan dunia kita melihat ke bawah, yang dengan itu ala tasdaru. Jadi dengan itu kita akan menghargai nikmat dari Allah. Kalau kita lihatnya ke atas repot. Kita nggak punya rumah, wah itu punya rumah. Kita motornya butut, wah mau lihat yang punya mobil, stres kita, stres. Maka lihat yang di bawah. Tapi sebaliknya untuk urusan akhirat, lihat ke atas. Dulu kita sudah pernah bahas wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian, untuk urusan akhiratnya berlomba-lombalah kata Allah. Tapi urusan dunia lihat ke bawah. Ojo diwalik, kayak sholatnya Jumatan dok aku, terus yang masjid pendak dino. Kayak sholatnya mung setahun pindodok, mending aku Jumatan seminggu pisan. Itu urusan akhirat seperti ini keliru. Maka kita mengakui nikmat Allah, dengan itu kita taat kepada Allah. Kemudian wa abu bidzambi, kita mengakui dosa-dosa kita. Abu bidzambi, bapak-bapak setuju. Ini masya Allah, ya. Masya Allah. Kita tuh sudah ngaku begini loh, abu bidzambi ini. Pengakuan dosa yang begini nih. Ini jangan perhatikan betul ini. Jangan perhatikan betul ini. Ini penting. Abu bidzambi itu kita lagi ngakui dosa. Ya Allah, saya tuh ngerti riba itu nggak boleh. Nih saya belum bisa lepas. Itu kita abu bidzambi. Ya Allah, saya tuh tahu bahwa sholat telat kielek. Ning mau rafiri bolak-balik telat meneh, bolak-balik telat meneh. Itu abu bidzambi. Kita lagi menyerahkan, ya Allah, yang itu jangan dihukum dong, karena yang begitu itu. Ada orang, saya dulu punya teman kuliah punya kebiasaan buruk, lihat film jelek. Kitanya, lah kok kayak nonton film porno kok yang ngono apa? Lambu khilaf nek wis aku pengen nonton meneh. Kowe ngerti dak kowe elek? Ngerti. Tapi bolak-balik ke situ lagi, bolak-balik ke situ lagi, nonton lagi, nonton. Itu abu bidzambi. Dikir ini menunjukkan bahwa memang sifat manusia itu walaupun sudah tobat kadang balik lagi. Maksudnya, coba dengan tanyakan teman panjenengan yang kerja di perbankan, apakah mereka tidak sampai kepada mereka tentang dalil Al-Baqarah 275, 276, 277 dan seterusnya itu tentang haramnya riba? Tahu mereka, bukan nggak tahu. Tahu mereka. Tapi mengko aku nikmat tuh kerjane ngendi? Mengko aku dadi wong miskin. Terus kepiye? Dia tuh tahu dosa itu, ning harus balik lagi ke situ, balik lagi. Itu abu bidzambi. Pengakuan dosa bahwa kita tuh balik lagi. La ilaha illallah. Dan ini ada orang yang memang berpenyakit seperti itu. Saya punya kenal orang, ini orang dipersoalkan permasalahan perzinahan, perselingkuhan. Lah jenengan iku pripun to? Wong wingi wis bar diamuk iki wong goro-goro kaya ngono balik meneh. Nggih Pak, khilaf iki kula pengin malih. Bayangin. Memang ada orang yang berpenyakit seperti itu. La ilaha illallah. Ini orang harusnya pakai abu bidzambi. Harus banyak sayyidul istighfar. Mudah-mudahan dengan itu nanti dibimbing, dikurangi sampai hilang. Karena itu sifat buruk. Memang ada manusia yang seperti itu. Sudah kayak penyakit, Pak. Jangan pernah nggak dengan orang yang senangannya towel begitu. Ada memang seperti itu tuh. Nah, sebaliknya di diri kita juga kadang-kadang begitu. Kita tuh udah ngerti itu tuh keliru. Ning isi ngulang meneh, tontonan lah, jarang tontonan lah. Jadi kan udah tahu ilmunya. Jangan nonton yang nggak manfaat, ya kan? Tapi nyatanya kita buka nonton lagi kan begitu. Balik lagi. Abu bidzambi itu. Kita lagi mengakui, ya Allah, saya tuh punya dosa yang kayak gitu tuh loh, ya Allah. Ampuni ya Allah. Itu maksudnya itu. Masya Allah. Makanya sayyidul istighfar itu masya Allah kandungannya itu dahsyat luar biasa. Udah jam 5:30 lewat belum selesai. Masya Allah. Ya, mungkin itu dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dihafal nanti di rumah sayyidul istighfar sampai benar-benar ngelotok
bacaannya dan artinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.